J. Jawab. J. Jawab. Jual beli tersebut hukumnya sah, asalkan penarikan kembali tidak ditentukan syarat di dalam waktu akad atau di dalam waktu giar. Apabila demikian maka hukumnya tidak sah. Keterangan sebagaimana diketahui dalam kitab-kitab fikih. Ya. Jadi misalkan seperti ini, ada sepeda motor. Saman kula iki nyicil nang dealer. Mendapatkan 9 bulan, 10 bulan, 1 tahun, padahal cicilan kita itu istilahku 3 tahun rata-rata ya. Dapat 1 tahun, kok kita ini terjadi penurunan ekonomi. Akhirnya sing jenenge nyicil iki enggak kuat sebabnya gawe mangan iki wis kempas-kempis. Ngono ah. Bagaimana sepeda motor misalnya ono sing jabel delere utawa misalnya saiki iku leasing. Nggih. Leasing itu mengambil sah. Karena leasing itu menganggap itu adalah kalau belum lunas itu termasuk istilahku sewa. Akadnya itu sewa. Jadi boleh. Jadi makanya ngapunten. Misalnya kaya daerah merah di Malang iki contohnya kaya Muharto. Seperti itu. Jadi kalau sewaktu leasing datang atau wae penarikan pasti tidak mau dikembalikan. Nah, ini buatan paham nih, bukan hak kita. Enggak. Ya Allah, buatan paham buatan nih. Jadi lek sampean kula kepengin barokah, ini memang bukan hak kita, ayo dibalekno wae. Seperti itu. Seperti itu. Karena bukan hak kita. Jadi sah leasing untuk menarik kembali sepeda motor tadi itu. Karena tadi itu dihukumi sewa. Kalau dilelang terus baru ada selisihnya, baru selisihnya dibalikin. Seperti itu. Ada beberapa yang syariah ada kayak gitu. Leasing seperti itu. Syariah. Jadi misalkan kita punya utang berapa nih? Ya. Nah, waktu motornya ditarik, dilelang, lakunya berapa? Kekurangannya itu ngambil dari motor, sisanya dibalikin ke yang punya. Oh bagus itu. Ada beberapa yang bagus syariah. Iya, syariah. Kalau kita leasing langsung pinjam uang sama uang bayar uang itu riba. Enggak, ini kan jelas. Kalau motor rata-rata kalau syariah gitu. Jadi diambil dulu, dilelang, lakunya berapa, nah itu dibagi. Pokoknya kalau kita mau beli atau kredit, ini gak boleh dua harga. Maksudnya dua harga. Saman kula iki jenenge memang butuh untuk kerja. Sepeda motor atau mobil. Nah, jadi sebelum kita akad-akatan, kita ini tanya dulu. Kalau cash berapa? Terus bonusan saya itu apa? Bukan biasa seperti itu. Pasti ono. Ya gak jaket ya duwe lho Bu, saestu. Biasanya ono. Atau diskon apa? Atau kalau kami ini kredit, ini bagaimana kreditnya? Ini. Ya seperti ini. Nah, nanti setelah kita akad, pas di tengah-tengah akad, dua harga ini nggak boleh kita sebutkan, salah satu saja. Jadi kita ini niate kredit dan itu memang rata-rata kita, yus kredit wae kamu. Ngoten. Wong gawe usaha ngoten. Nah niku. Jadi hukumnya seperti yang sudah saya terangkan, monggo ditinggal lagi YouTube-nya sudah ada. Nah, hukum kredit seperti itu dan hukum bank itu sudah saya sebutkan. Nah, seperti itu. Selanjutnya, Mbak Bani. 80. Ya, soal 80. Menambah harga barang
turunan dari ketentuan. Ya. Soal apabila seorang wakil untuk menjualkan barang seharga Rp55 misalnya, dengan ketentuan ia mendapat persen Rp2, kemudian barang tersebut dijualnya dengan harga 60, untung Rp5. Siapakah yang berhak menerima keuntungan tersebut, pemilik barang ataukah wakilnya? Jawab, keuntungan tersebut menjadi hak pemilik barang, bukan hak wakilnya. Keterangan dalam kitab Al-Mahali Al-Minhaj juz 3 bab jual beli dan dalam Al-Jamal Al-Manhaj juz 3. Ya, seperti itu. Jadi saya ulangi lagi, ada apa ini judul menambah harga barang dari ketentuannya. Soal apabila seorang wakil atau verkoper, ini bahasa Belanda. Loh iya, memang ini Basul Masalihnya itu tahun 1935 atau sekitar 40. Jadi sebelum tahun 40 itu sering NU sudah membahas Basul Masalah seperti ini. Makanya ya on RP2 ini ya wis kausung do RP2. RP2 laba 5. Lu memang berarti dulu uang kita itu aji. Aji itu berharga. Berarti mungkin berharga sama dengan dolar tadi. Jadi kalau mungkin di rupiah itu ya tetap $1 mungkin podo, mungkin 2 RP2. Nah seperti itu. Ekonomi kok takon cak bene, inflasi deflasi ku apa karo aku wis takon cak bene. Misalnya dengan ketentuan ia mendapat persen RP2. Kemudian barang tersebut dijualnya dengan harga 60, berarti dia mendapatkan laba Rp5. Siapakah yang berhak menerima keuntungan tersebut? Pemilik barang ataukah wakilnya? Nah, ini banyak sekali terjadi pada kita. Mungkin kalau kita ngapunten, gak tahu hukumnya, ngapunten, mboten parang kita laku, kita kerjakan. Sebab misalkan kita ini jual beli sepeda motor atau tanah, dari pemilik itu wis dolen ae. Apa itu? Tanahku dolno atau sepeda motorku atau mobilku jualkan. Sampeyan engko tak upahi tok ae wis, gak usah golek padi. Berhubung kaya kula kaya Cak Ben iki ahli dalam marketing. Nah, Cak Ben ini ahli marketing oleh jurusan ekonomi. Dia memposting di Facebook, di TikTok, di YouTube, apa di India karena dia mempunyai akun seperti itu. Nah, sing delok akeh, wah terus manut telepon. Ya apa? Ya pokok lek gelem rego swidak ya aku ya gelem ae. Wah, apik iki prospek sekali. Jadi pinter ngomong Cak Beni. Misale prospek iki pinggir dalan tadi. Terus terjadi laku, misalnya laku lebih dari 60.000, 60 lah wis. Ya cara saiki mungkin tanah ya mungkin 60 juta utawa 60 miliar misalnya lek ombo. Lek koyo RP 60 iku duwe apa ya duit-duitan iki. Akhirnya laku 60. Bagaimana hukum yang kelebihannya padahal kan disuruh menjual 55. Cuma dia jual 60 karena dia itu memang ahli marketing. Nah, punten Cak Beni ya, sampean gak oleh ngono. Tetep badine ya kekno yang pemiliknya. Jadi untungnya kita berikan pada pemiliknya. Jadi sampean ngomong lan-lanan ae. Permisi Pak, saya memang ahli marketing. Jadi menurut sampean itu kan dijual 50, berhubung ki laku 60. Kira-kira aku njaluk separuhne oleh apa ora? Lho gak apa-apa ngono iku wis lan-lanan ae. Lho kan lumayan kan.
Lek cara aku ya lumayan ya ono rokok gawe tuku rokok. Gak tuku bensin. Kalau ada akadnya. Eh? Kalau ada akadnya. Loh, lah ya akad sebelumnya kan seperti ini ya, Bu. Misalkan wis dolno mobilku Rp 55 juta. Misalnya. Berhubung Cak Beni itu ahli marketing, ahli penjualan, dan dia itu mempunyai banyak akun di Facebook, di TikTok, di YouTube, dia memposting itu semua. Dijual mobil ini dengan harga sesuai dengan Cak Beni, nah, karena ahli marketing. Tiba-tiba laku. Nah, bagaimana yang Rp5 tadi selisih lebihnya? Tetap kita tidak boleh, harus kita omongkan kepada yang punya. Ya cuma tadi sama lah wis tak golekno badi akeh, separuh aku njaluk lho, ini kan gak apa-apa. Mungkin maksudnya dari akadnya itu dari awal. Jadi kalau seandainya saya bisa menjualkan di atas 55 bagaimana? Oh iya. Jadi didirikan dulu. Seandainya katakanlah saya bisa ambil 5 juta, saya loh ya. Ya. Yang penting saya setor ke Anda tuh 55 selesai. Akadnya itu loh. Loh, kalau akadnya seperti itu nggih monggo, halal dan sah, boleh. Karena tak terimanya di Ya, mana? karena di sini soalnya kan wis pokoknya dolan 55. Iki gak ngerti. Padahal ahli marketing iki iso ngedol iso luwih larang. Sebabnya lihai dalam omongan lho kan ngono kan. Ambil lek gawe video iku pinter. Lho Tapi kan kadang marketing itu dibujui tanda tujuh maksimal ternyata 50 padahal lakunya 55. lah yo ngeten iki sing gak oleh kan. Saya pernah lakuin itu dulu. Jangan ditiru ya. Mentok ceket. Seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi dasarnya di kitab Al-Mahalli bunyinya seperti ini. Wa in qala, ketika seseorang berkata, "Bi, jualkan bimiatin dengan harga 100." Lam yabi, dan jangan dijual bi akola atau kurang dari 100. Bi akola minha, dari kurang dari 100. Illa ayyusolliha bin nahyi, kecuali penjelasannya tadi ada apa itu pelarangan anis ziyadati dari penambahan. Fala yazidu, maka tersebut tidak boleh. Maksudnya muratannya tadi kitab ini yaitu seandainya pemilik barang berkata kepada pesuruhnya, kepada wakilnya, kepada seseorang marketing, juallah barang tersebut seharga 100, maka ia tidak boleh menjualnya kurang dari 100, kecuali iki Bu, seperti Bu Rasi tadi, kecuali bila si pemilik barang tersebut dengan jelas melarang lebih dari 100, maka ia tidak boleh menjualnya lebih daripadanya. Misalkan dia membolehkan wis dolen sakarepmu, pokoknya lek teko aku regane 100, wis boleh pati dhewe, monggo, mboten napa-napa. Sah. Kalau memang dari penjualnya itu dari yang mempunyai barang tersebut wis dolen 100 sae, sebabnya aku wis dodol ping balik-balik gak payu-payu. Gak ngerti lek Cak Beni iki ahli marketing. Seperti itu. Ya, pokok ditingali akate ngoten. Terus apa ini? Soal 81. Satu, Ya. menggarap sawah dengan syarat membersihkan padi dan menjemurnya. Soal, bagaimana pendapat Muktamar tentang orang yang menggarapkan tanahnya dengan ketentuan setiap hektar membayar Rp10 kepada petani penggarap, dan petani penggarap harus membersihkan padi dan menjemurnya. Bolehkah cara demikian itu? Jawab, tidak boleh, karena pekerjaan membersihkan padi dan menjemur itu tidak termasuk pekerjaan menggarap sawah.
keterangan dalam kitab Bajuri ala Fatil Qorib juz 2. Ya. Jadi ada judul soal menggarap sawah dengan syarat membersihkan padi dan menjemurnya. Soal bagaimana pendapat muktamar tentang orang yang menggarapkan tanahnya dengan ketentuan setiap hektar membayar Rp 10 kepada petani penggarap dan petani penggarap harus membersihkan padi dan menjemurnya. Bolehkah cara tersebut? Jawab tidak boleh, karena pekerjaan membersihkan padi dan menjemur itu tidak termasuk pekerjaan menggarap sawah. Mungkin kita tidak melakukan seperti ini, sebab zaman kula urip di kutha. Cuma mungkin dari sebagian saudara kita, dadi lek misale wis iki garapno sawah iki. Terus engko sampean tak kei bayaran, misalnya oleh bayaran 1 juta dalam sak hektare. Cuma syaratnya ya engko sak ngrijiki pisan, sak maneni. Lho kowe ngene, iki jenenge nyoroi. Gak boleh seperti itu. Begitu juga ngapunten di adat kita. Misalnya sampean mungkin duit dulu, utawa sampean memang orang kaya, sampean punya kambing, karena mungkin kasihan kepada seseorang, mungkin teman atau saudara yang di desa. Wis le, garap iki kambing iki sampean ternak, sampean ngon, engko anake keparo edang. Dan iki mboten pareng kok ngeten. Nggih, posisi ijo. Dan itu banyak sekali terjadi pada saudara kita. Anaknya. Jadi nanti kalau anaknya sudah besar, itu dijual kita parwede. Oh, kalau misalkan gini, misalkan lahir kambingnya, yang pertama untuk yang ramon itu, yang kedua untuk yang pemilik itu sama. Sama, mboten pareng. Kalau misalkan untuk sawah gini, misalkan ada penggarap sawah, hasilnya 50-50 hasil panennya, Ya. itu gimana? 50-50. 50 untuk yang menggarap, 50 Ya. untuk yang punya tanah. Ya. Tapi modal semuanya dari pemilik tanah. Kalau di kitab ini modalnya harus dari pemilik. Oke, modal dari pemilik. Iya. Yang menggarap itu cuma tenaga aja. Iya. Tapi hasil panennya nanti dibagi 2. Monggo mboten napa-napa. Kebanyakan dari kita itu ya dari penggarap iki. Pasrah. Gak boleh. Ya mungkin 75% sebagai pengganti dari bibit ini. Sebab bibit ini juga beli lah agak mahal. Ya mungkin harus kita omongkan atau 70 atau 65% nanti hasilnya untuk kami penggarap dan 40 untuk sampean. Monggo gak apa-apa. Sebagai pengganti dari benih. Sebab yang dihitung dalam agama itu benih. Jadi sama air. Ya, sama air. Nah, seperti itu. Ya mungkin kita gak ngalami, cuma mungkin kalau mengalami seperti itu akarnya kita ganti. Jadi misalkan untuk kambing wis biasanya sampean ngarit iki piro? Oh sakmene Pak, oh biasanya aku ngarit tuku suket. Iku misale iku 5.000, gawe wedhus 10 misale. Lek misale ngene wis sampean garapno wis pokok sampean penggemukan ae. Nah, penggemukan wis sampean tak bayar upahe ngarit ya apa. Nah, niki bisa. Yang kebanyakan dari kita itu enggak ngono. Wis engko ngenteni wis ngarit no engko ngenteni si anak. Lek yo lek duwe anak, lek gak duwe anak. Lah ngaplu ta iki ya Allah.
Saken. Lanangan isi. Saken. Anake wedhus sing ngenteni anake wedhus lha iki ngenteni pirang wulan iki. Saken. Ngoten. Masyaallah. Jadi ya kita istilah itu ya tadi itu apa kula? Model apa itu buruh. Wis sampean tak bayar sakulan gawe istilah itu gantine suket. Tak kei dhuwit 200.000 wis. Wis penting iki wedhus iki lemong. Monggo mboten napa-napa. Nggih, mboten ngenteni anake suwe polae wong saiki cempe pinten. Nggih, suwe. Ini kemauan atur-atur kula, mudah-mudahan yang sedikit ini ada guna dan manfaatnya bagi kita atau keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Bila ada kurangnya silakan nanti kolom komentar di YouTube silakan diisi. Nah, niku enten kolom komentar. Ngapunten Pak Rohim iki kurang ngerti. Nah niku ada nanti di kolom komentar. Pokok sampean ketik Masjid Darul Muttaqin Pandanwangi wis ketemu wis. Pandanwangi Malang ketemu. Niku mawon atur-atur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma alhimna ilman a'rifu bihi awamraka wa na'rifu bihi nawaika warzuqna balaghatan nabiyyin wa su'ata ilmi malaikatil muqarrabin wa akrimna bi nuril ilmi wal fahmi wa khrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo sareng-sareng subhanakallahumma wa